Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhinar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang motor DC driver. Saya menggunakan IC L293D. Silahkan dilihat datasheetnya. Ini IC full bridge edge, jembatan penuh, jembatan hak penuh. Dan ini memungkinkan pengendalian motor DC putar kiri, putar kanan, dengan jumlah pengendalian 2 buah motor maksimal. Jadi 2 buah motor bisa dikendalikan secara bersamaan. Ini aplikasinya bisa dalam mobil, misalkan mobil mainan, pengendali roda depan, putar kiri, putar kanan, atau belok kiri, belok kanan, ini bisa saling berkoordinasi. Jadi putar ke kanan, clockwise, atau counter clockwise, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita akan mulai mengenal bagaimana karakter dari IC L293D ini dengan program Android. Bagaimana bisa putar kanan, bagaimana bisa putar kiri. Bagaimana bisa berkoordinasi putar kanan dua-duanya atau banyak variasi lainnya. Tapi kita bermain dulu dengan satu motor sebelah kanan. Di program awal ini saya mendefinisikan untuk right motor, kalau ini left motor. Untuk right motor ini, motor kanan ini, saya definisikan pin 4. Nah, pin 4 Arduino sebagai nama right motor direction, dir, right motor dir dari direction. Ini menentukan putaran kanan atau kiri, berkoordinasi dengan nilai di pin 5-nya, yaitu right motor velocity, kecepatan dari motor DC ini. Ini kecepatan fullnya bisa kita lihat nanti RPM-nya berapa. Nanti di latihan berikutnya akan ada pengendalian kecepatan di nilai titik tertentu berdasarkan nilai ADC-nya Arduino. Kita lihat setelah mendefinisikan untuk setup-nya. Seperti biasa, kita gunakan sebagai mode output untuk pin 4 dan 5. Di pin mode 4 output, 5 pun output. Dan untuk program looping utamanya, ini adalah motor clockwise atau putar kanan. Seperti ini. Putar kanan itu ketika velocity ini high, velocity ini dihubungkan dengan enable 34, dan ini adalah 3 dan 4. Kemudian ini dimasukkan ke input 3. Jadi ketika input 3 high, kemudian velocity-nya high, maka motor akan berputar clockwise. Kita buktikan. Nah, lihat, clockwise, memutar ke kanan. Dan motor DC yang kita gunakan adalah 9393 RPM. Kalau putar kiri berarti di sini ada minus, tanda arahnya berlawanan. Ini dicatat 99393 RPM. Delay baru ngulang terus. Jadi motor seolah-olah muter, kemudian berhenti, delay 1 second dan muter lagi dengan arah yang sama. Kita berlanjut ke latihan selanjutnya. Yang kedua, motor DC fungsi 1. Masih seperti yang tadi dijelaskan. Ada direction sama velocity 4 dan 5. Kemudian pin mode-nya dibuat output dua-duanya. Tetapi untuk fungsi clockwise sama counter clockwise-nya adalah seperti ini. Bedanya di instalasinya, kalau tadi itu adalah satu pengendalian dengan satu pin, dan satu lagi adalah hanya kecepatan atau putarannya saja, mengaktifkan putarannya saja. Kalau ini adalah koordinasi dari 2 pin.
Hanya yang pin 5-nya dihubungkan ke terminal input 4 dari IC. Adapun untuk 4-nya dihubungkan ke terminal input 3. Jadi 3-4 dikendalikan oleh pin 45 Arduino. Untuk enable-nya, kita default mendapatkan nilai high, artinya motor aktif siap berputar. Motor aktif, enable, siap berputar dengan pengendalian dari pin 5 dan 4 untuk putar kanan dan putar kirinya. Seperti itu. Sekarang untuk putar searah jarum jam, seperti ini. Untuk motor dir-nya high, untuk motor vel-nya itu low. Jadi yang 4-nya diberi high, kalau ini high, kalau ini low, dia putar kanan. Sebaliknya, kalau putar kiri, ini low, ini high. Berlawanan arah jarum jam. Nanti di program loop utamanya itu adalah pemanggilan program putar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Searah 3 kali, berlawanan 2 kali. Kalau delay-nya itu adalah per program ini 1 detik, untuk putar kanan dan putar kiri 1 detik, maka tiap 1 detik akan eksekusi. 1 detik searah putar jarum jam, jumlahnya jadi 3 detik, kemudian 2 kali atau 2 detik berlawanan arah. Kita buktikan. Oke, ini motornya masih motor right motor. Kita ulang. Kita buktikan. 1. Nah, ini 3 kali siklus, balik 2 kali siklus. Cuma memang agak susah ngitungnya ya, tapi secara program seperti itu. 3 kali siklus ke kanan, 2 kali siklus ke kiri. Sesuai dengan program ini. Oke, itu untuk putar kiri dan putar kanan dengan pengendalian dua input yang menuju ke motor. Jadi motor DC ini prinsipnya ketika mau ditukar arah putarannya tinggal menukar polaritas. Cara teorinya seperti itu. Menukar polaritas bisa dikendalikan oleh L293D ini dengan controller dari Arduino. Oke, latihan berikutnya. Itu saja untuk DC fungsi 2, kita mulai mengaktifkan motor kedua. Jadi tadi ada right motor saja, sekarang right motor dan left motor. Motor kanan dan motor kiri. Instalasinya seperti biasa, untuk kanan, kalau tadi kanan fokus di kanan, untuk kiri pun diinstalasi seperti di motor kanan, tetapi dengan pin sisanya. Yang pin itu memang identik, tapi penomorannya berbeda. Instalasi seperti ini. Dan ini input 2. Output 2, yang output 2 menuju motor. Output 2 dan output 1, 2. Sedangkan yang ini output 4 dan output 3. Oke, menuju motor. Kemudian yang dikendalikannya adalah enable. Enable-nya dikendalikan oleh controller. Kalau yang sebelumnya itu enable-nya dibikin default selalu aktif. Kalau ini dikendalikan motor kiri dan kanan, enable-nya dikendalikan oleh controller. Oleh pin 9 dan 10. Sisanya adalah dari masing-masing output menuju motor kiri dan kanan. Kemudian pengendaliannya ada di input 3 sama input 2. Input 2 untuk pengendalian motor kiri, input 3 untuk pengendalian motor kanan.
Langsung saja kita pelajari, kita ulas programnya seperti ini. Kita definisikan dulu semua fungsi, semua pin yang kita gunakan, kemudian mode pinnya kita tentukan. Di sini pin mode-nya ada 4, 5, 6, 7, dibuat sebagai output. 4, 5, 6, 7 Arduino dibuat sebagai output. Kemudian digital write enable 12, enable 12 itu ada di pin 9 dan 10, 3, dan 4. Enable 34 high, artinya motor sudah aktif, ready berputar. Kemudian ini program panggilan yang nanti akan dipanggil, ada menggunakan bolean arah. Kita akan mulai mengenal bolean arah. Bolean itu teknik logika yang hanya mengenal dua nilai. Kalau nggak false ya true. Kalau nggak true false. Kalau nggak benar ya salah. Kalau nggak salah ya benar. Nah di sini untuk putar kanan, untuk ride motor sebelah kanan dibuat konfigurasi kelompok benar counterclockwise, salahnya adalah clockwise. Ini digital ride motor fail high sama ride motor dir low. High dan low tadi di pelatihan sebelumnya itu adalah putar anti searah jarum jam. Kemudian kalau tidak seperti itu, kalau salah, maka ini yang berlaku. Jadi kalau salah itu searah jarum jam, kalau benar itu, kalau true itu berlawanan arah jarum jam. Untuk motor kiri juga sama. Sehingga di program loop-nya itu, kalau kita lihat di sini, benar-benar, jadi motor kanan, motor kiri harus anti-clockwise. Anti-clockwise harus berlawanan arah jarum jam. Kemudian delay 3 detik, baru false. Salahnya itu adalah searah jarum jam. Ini mengenal perintah boolean-nya. Kita akan buktikan ini putarannya akan anti-clockwise terlebih dahulu, baru clockwise. Dan selanjutnya adalah looping, perulangan tanpa henti. Kita lihat anti-clockwise. Tujuannya ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Oke. Sampai sini mudah-mudahan cukup paham. Kita beranjak ke latihan berikutnya. Ini fungsi 3 dan 4. Jadi fungsi 1 dan 2 sudah kita jelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Fungsi 3 dan 4 ini ada tambahan, nggak ada tambahan ya. Ini adalah teknik pengendalian motor DC. Kita buka dulu. Dengan fungsi yang lebih variatif ya. Dengan fungsi yang lebih variatif. Ada berhenti, fungsi berhenti, kemudian ada fungsi belok kiri, belok kanan, mundur, maju. Ada mundur, ada maju, ada belok kiri, ada belok kanan. Bedanya mundur dan maju pasti hafal. Mundur itu anti-clockwise, 2 motor seragam, maju itu clockwise, 2 motor seragam. Tetapi belok kanan, kalau belok kanan itu ini harus mutar ke belakang, ini harus mutar maju, ini harus mutar ke belakang. Ini harus maju, ini harus mundur, itu pasti belok kanan. Belok kiri itu, ini harus maju, ini harus mundur. Itu pasti belok kiri. Jadi kalau di kendaraan-kendaraan mainan Arduino itu maju mundur itu tidak ada motor motor dengan poros untuk belok kanan belok kiri, tapi mainnya main koordinasi putaran antara 2 motor kiri dan kanan. Kita akan coba pelajari perlahan. Seperti biasa, kita definisikan dulu masing-masing pin sesuai dengan nama yang kita lebih bisa pahami.
Ada enable 1, enable 2, sebenarnya pakai nama lain juga bisa. Kemudian ada right motor dir, right motor vel yang untuk kanan, kemudian right motor dir sama vel untuk yang kiri. Kemudian di setupnya pin mode-nya semuanya output, dan untuk enable dikasih nilai high, dua-duanya standby aktif untuk motor siap berputar dan dikendalikan. Kemudian nah ini right motor sebelah kanan sama left motor sebelah kiri kita buatkan program untuk nanti bisa dipanggil. Programnya seperti yang sudah dijelaskan di latihan sebelumnya. Ada putar kanan. Kalau ini clockwise putar kanan, berarti putar kanan itu true, putar kiri false. Yang untuk bolehan motor kiri juga sama, putar kanannya itu adalah true, putar kirinya adalah false. Kemudian gerakan maju, gerakan maju ini adalah ketika motor dua-duanya false. Artinya seragam ya, motor dua-duanya false itu apa? False itu cewek, anti clockwise, counter clockwise. Berarti putar kiri dua-duanya. Kalau putar kiri dua-duanya, berarti di sini dikatakan maju. Ini tergantung sudut pandang ya. Kalau memang maju itu ke sana, bukan belok kiri ya, maju itu ke sana. Kalau ini sebuah ban, berarti kepala mobilnya di sini. Maju. Gerakan mundur, true. Ini gerakan saya ulang, gerakan maju itu false. False itu anti clockwise. Gerakan mundur itu true. True itu clockwise, searah jarum jam. Berarti maju itu ke sana. Mundur itu ke sana. Berarti kepala mobilnya di sini ya. Kepala mobilnya di sini, mundur itu ke sana, maju ini. Agak aneh memang, tapi kita nanti buktikan di simulasi ya. Kemudian untuk program mundur yang akan dipanggil nanti, analog write enable 1, analog write enable 2, dikasih nilai 200. Ini menentukan kecepatan motor. 200 ini menentukan kecepatan motor. Kalau kita bahas dulu tentang ADC-nya Arduino untuk sebuah input ADC-nya Arduino itu memiliki nilai 8 bit kalau tidak salah. 8 bit itu 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. 256 itu nilai maksimalnya 255 karena ngitungnya dari 0. Nah, dari 256 ini karena ngasih nilai 200 berarti perbandingan terhadap maksimal 200 dibagi 255 sama dengan 0,78, 78% dari nilai maksimum putaran. Tadi kan 9393 kalau tidak salah. Kali 9393 RPM. Putarannya akan di 7400-an. Kita buktikan nanti ini putaran maju mundurnya di 7400-an. Oke, untuk void belok kiri dan belok kanan. Nah, belok kiri itu yang motor kanannya itu false. False itu tadi mundur ya, false itu ke kiri. Ya, false itu ke kiri. Kalau true itu ke kanan. Benar, kalau ini sudah benar. Kalau ini mundur ke kiri, ini ke kanan, pasti beloknya ke kanan. Sebaliknya, kalau belok ini tadi belok kiri, false itu ke kanan. Nah, iya. False itu anti clockwise ke kiri dan true itu ke kanan. Nah, kita buktikan sepertinya saya kebalik di sini. Harusnya yang true itu ini sudah benar sih. Nanti kita buktikan antara true dan false. Belok kiri dan belok kanan pada prinsipnya ketika maju dan mundur adalah keseragaman putaran di sini. Bisa putaran kiri saja dua-duanya atau putaran kanan saja dua-duanya. Tapi kalau belok kiri dan belok kanan adalah
dua motor berkoordinasi dengan putaran saling berlawanan. Kemudian ada fungsi berhenti di sini, stop, berhenti motor ketika digital right, right motor low, left motor juga low untuk velocity-nya. Dikasih 0, dua-duanya berhenti. Ini berhenti hampir berbarengan ya, karena skalanya millisecond. Setelah berhenti, bagaimana keluar dari program loop supaya tidak mengulang lagi, ya jebaklah program dalam while 1. Jadi ini teknik untuk menghentikan program. Kita buktikan. Oke, start simulation. Oke, harusnya ini maju ya. Kita lihat program utangnya. Oh, ini mundur. Kita ulang. Mundur, maju, cepat sekali ya. Oke, cepat sekali kalau mau analisa. Cuma tadi yang jadi catatan kita adalah putaran enable di nilai 200 ya digitalnya. 200, nilai digital 200, nilai analog 200. Nilai digital 200 itu berapa sih analognya? Kita bisa lihat. Kita ulang, kita bisa lihat tadi dari nilai 78% dari nilai maksimal ya. Sekitar segini, 7.000-an, 7.400. Kita buktikan dan kita lihat angkanya. Nah di 7.400, 7.500 ya. Nilai begitulah dari ADC-nya Arduino. Seperti itu dan berhenti. Sudah berhenti. Ini putarannya cepat sekali. Mundur, kanan, kanan, kiri, berhenti. Oke. Itu kita mulai mengenal bagaimana mengendalikan maju, mundur, putar kanan, putar kiri. Dan yang terakhir, satu lagi adalah tentang fungsi interrupt. Ini di video sebelumnya sudah dijelaskan di ESP32, tapi kita pakai interrupt di Arduino. Di Arduino, pin interrupt ada di pin 2 dan 3, silahkan dipilih. Ada di pin 2 dan 3. Dalam pelatihan ini saya pakai pin 2 sebagai pinnya interrupt. Ini programnya sederhana sekali. Kita inisialisasi dulu. LED 1 ada di pin 8. Ini LED 1. LED 2 ada pin 13. Kemudian dua-duanya kita setting sebagai modul output. Dan untuk program awal kita bikin low. Kita bikin mati LED-nya. Untuk setup awal. Kemudian kita aktifkan attach interrupt. Modenya interruptnya adalah falling. Falling itu interrupt terjadi ketika ada perubahan kondisi dari 1 menuju 0. Di falling. Attach interruptnya adalah pin 0 interrupt. Pin 0 interrupt itu nomor 2. Pin 1 interrupt nomor 3. Attach interruptnya adalah pin 0. Kemudian program interruptnya itu adalah di ISR 1. Interrupt. Itu adalah singkatannya ya. Intinya di ISR1. Makanya ketika interrupt terjadi, maka yang dijalankan adalah program ISR1. Jadi konsepnya interrupt itu ketika program biasa itu, maka ini dijalankan sampai loop dan berputar-putar di loop. Berputar di loop, baca baris 1, baca baris 2. Nah, ketika berputar-putar di loop ini, dan attach interrupt ini terpicu, ada yang memicu di 2 ini calling, interrupt calling, dikasih 0. Ini full high ya, full high. Dan dikasih 0, maka 1 berubah jadi 0, dan itu adalah memicu interrupt. Karena sifat interrupt-nya adalah falling. Karena itu memicu interrupt, maka di mana itu program sedang berjalan, maka program akan langsung ke program interrupt-nya. Akan langsung lari ke sini. Program interrupt-nya adalah digital white, line 2 low. Program interrupt-nya adalah ini mati. Program default-nya adalah LED 1, LED 2 high glow, berkedip berarti. High glow, high glow, high glow untuk LED 2. Jadi program utamanya ini berkedip-kedip.
Adapun program interrupt-nya ketika terjadi interrupt akan pindah ke interrupt dan programnya adalah mematikan lampu yang berkedip tadi. Ketika sudah dimatikan, baru menyalakan lampu LED 1. Jadi mematikan hijau, LED 2 menyalakan 1 dan program dijebak di sana, berputar-putar di sana saja. Tidak bisa kembali ke awal karena interrupt-nya sudah mengunci program berputar-putar di sini. Kita akan coba praktekkan. Nah, ini program utamanya, ini program normal lah. Interrupt itu gangguan. Maksa interrupt itu ketika program berjalan, interrupt akan memaksa untuk dibaca dan meninggalkan program utamanya. Nah, ketika seperti ini kita picu interrupt di sini. Kita picu, ini akan mati dan ini akan melotot, tidak berkedip ya. Nah, kita picu interrupt-nya dan seperti ini. Itu konsep interrupt ya. Ini bisa diterapkan di program yang membaca banyak sensor, tetapi ada sensor tertentu yang menjadi prioritas. Seperti dari banyak sensor, ada sensor anti maling misalkan, yang ketika program membaca banyak sensor itu dan ada maling masuk, maka maling masuk itu menjadi interrupt yang harus cepat dibaca oleh sensor. Jadi status sensor peer itu bagusnya adalah interrupt ketika bergabung dengan sensor lain yang harus dibaca secara program dan membutuhkan siklus. Seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat untuk materi kita kali ini tentang motor DC dan interrupt. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.